berarti je veux, tu veux, elle en veut, nous voulons, vous voulez, elles veulent, gitu. Lalu pouvoir, ada je peux, ada tu peux, ada il en peut, nous pouvons, ini maaf ya typo, vous pouvez, dan il, ini sebenarnya bukan pouvez, sebentar ini salah, yang benar tuh ini il peuvent, ya, il peuvent. Lalu untuk devoir, je dois, tu dois, il en doit, nous devons, vous devez, elles doivent. Jadi aku ulang lagi, je veux, tu veux, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, elles veulent. Lalu ada je peux, tu peux, il en veut, nous pouvons, vous pouvez, elles veulent. Sorry, peuvent. Et on va continuer. Le devoir, je dois, tu dois, il est long. Doit, nous devons, vous devez, elles doivent. Contoh, exemple. Di sini tadi penggunaan kata kerja vouloir. Jadi kalau misalnya dalam membentuk si modal verb, aduh sorry Pak. Oke. Jadi si modal verbnya itu yang sudah dikonjugasikan nanti disambungkan lagi dengan kata kerja lainnya yang dalam bentuk infinitif atau kata kerja dasar atau kata dasar dasar. Contoh ini je veux dormir, saya pengen tidur, saya ingin tidur. Di sini ada tu dois porter ton masque, kita harus kamu harus membawa masker kamu. Terus yang selanjutnya, il peut parler français. Sorry ya, kalau français nggak boleh F besar. Karena kalau parler yang F besar, misalnya il peut parler français. F-nya besar. Jadi teman-teman itu berarti bukan bicara bahasa Prancis, tapi bicarain orang Prancis. Itu. Kalau misalnya untuk membicarakan atau menunjukkan kemampuan berbicara berbahasa Prancis, F-nya kecil. Itu beda. Di F itu untuk F kecil menunjukkan bahwa itu bahasa. Kalau misalnya F besar itu biasanya Masya Allah. Oke. Jadi guys, jadi untuk kalau misalnya dalam untuk bahasa itu menggunakan F kecil, bisa suku bangsa atau orang-orang itu dalam fungsinya F-nya besar. Itu termasuk pada nationality kan. Gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dahulu kah teman-teman? Kita akan membahas ya tentang ujian kompetensi yang terakhir. Ujiannya kira-kira nanti ada beberapa audio, ada 3 audio. 3 audio di sini dapat aku sebutkan. Jadi yang pertama itu berupa monolog, yang kedua adalah bentuk pengumuman, yang ketiga adalah yang pertama dialog, yang kedua monolog, dan yang ketiga adalah sebuah pengumuman yang bisa dibilang pengumuman ada nanti. Teman-teman bisa melihat ujiannya nanti akan saya berikan di hari Jumat atau Sabtu ataupun hari Minggu. Pada minggu ini teman-teman seperti biasa diberikan waktu untuk 1 minggu untuk mengerjakan, karena dan teman-teman jika merasa audionya tidak dapat didengar, mohon izin untuk teman-teman silahkan japri ke saya. Kalau misalnya aduh audionya yang saya berikan kurang jelas gitu, ataupun kalau teman-teman ingin
dapat clear audionya, itu boleh minta teman-teman. Tapi untuk misalnya untuk dibacakan ataupun teks audionya, misalnya kayak pembicaraan dialog ini itu nggak boleh teman-teman dapat. Nanti kita bahasnya itu setelah kira-kira 2 minggu lagi, kira-kira untuk ya sebelum kita farewell party ya teman-teman, dan kita seru-seruan di farewell party dan mengumumkan who's gonna be the most ya deh yang paling terpuji lah ya dalam ujian kompetensi nanti, akan disampaikan juga melalui farewell party. Tapi kurang lebih 2 sampai 3 minggu lagi, karena kita juga harus membahas ujian kompetensi. Ya teman-teman tahu salahnya di mana. Terus kalau misalnya menemukan soal ini saya harus apa, dan saya harus melakukan apa, dan apa yang dapat saya latih untuk dapat mendapatkan poin yang minimal. Karena dalam DELF itu ada poin minimal di setiap bagian. Listening, writing itu juga ada minimalnya teman-teman, dan itu tuh mendapat menunjang teman-teman untuk bisa mendapatkan nilai minimal di atas ambang batas, atau enggak yang paling jelek lah sama ambang batas, karena sama seperti tidak sebenarnya sama sih seperti IELTS komponen yang keluarnya angka, cuman ada beberapa yang untuk kalau misalnya dibilang dibilang dikategorikan baik dalam level ini, atau bisa bilang lulus dalam level ini, itu ada nilai khususnya dan itu ada ambang batas gitu teman-teman. Dan karena soal ini setara DELF dan karena ini soalnya memang menggunakan soal DELF, dan sertifikat nanti yang didapatkan teman-teman itu bukan sertifikat DELF ya, tapi sertifikat dalam kompetensi teman-teman dalam belajar dalam etuder kita. Jadi dalam bahasa Prancis ya, tidak hanya DELF, sama seperti ada yang seperti IELTS, TOEFL yang hanya masa berlakunya 2 tahun, namanya TCF. Ya TCF itu sama kayak TOEFL soalnya. Kalau DELF itu kayak IELTS, cuma untuk masa berlaku TCF 2 tahun, untuk DELF itu adalah sampai kalian dinyatakan mati oleh negara itu ya, alias seumur hidup untuk DELF itu. Jadi sekali teman-teman DELF, kalau emang lulus nggak boleh ngulang, nilai segitu ya segitu. Itu sekian info dari saya mengenai DELF, dan juga untuk nanti ujian kompetensinya si vous avez des questions about lagi tentang ujian kompetensinya ataupun rencana ke depan nanti itu udah seperti apa, maksudnya event kita selanjutnya, agenda kita selanjutnya, entah Japri bisa ke Kansa atau ke saya. Baik, saya akan kembalikan lagi ke Kansa. Terima kasih atas partisipasi teman-teman selama 16 pertemuan ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Merci beaucoup pour votre participation dans nos cours. Ya, dans nos cours. Et à la prochaine fois. Au revoir. Saya kembalikan ke Kansa. Baik. Wow. Baik, terima kasih banyak Monsieur Radit. Ya, jadi seperti itu guys mengenai farewell party, kemudian pembahasan dari uji kompetensi yang telah kita lalui dan kita arongi bersama. Ternyata kita sudah 4 bulan belajar bareng, dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai hari ini, ya kan? 40 hari lagi kita udah beda tahun, ganti tahun. Dan alhamdulillah kita berhasil mengadakan kelas sebanyak 16 kali live class di Zoom bersama teman-teman yang sangat antusias gitu ya. Dan
untuk kuis yang keempat guys itu nanti tentunya materinya akan digabung dari 4 live class terakhir atau mungkin ada tambahan dari materi yang lain. Dan sebenarnya teman-teman bisa langsung mencoba kuis-kuis yang ada di setiap PPT di akhir slide ya. Jadi kuis yang 4 kuis yang saya buat itu hanyalah seperti untuk review sedikit gitu. Untuk setiap kuis itu ada di slide terakhir masing-masing PPT ya teman-teman. Baik teman-teman, kurang lebih demikian untuk hari ini. Dan untuk selanjutnya nantikan informasinya di grup ya guys. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.